Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Ya alim ya fatah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan beristiqomah dalam thalabul ilmi yang insya Allah pada kesempatan ini tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah atau 28 Januari 2024. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua untuk menambah ilmu dan keimanan. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabat terbaik beliau, termasuk umat akhir zaman dan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada Ahad pada subuh ini kita akan membahas tafsir Al-Qur'anul Karim surah Al-An'am ayat terakhir, ayat 165 yang insyaallah akan disampaikan nanti tafsirnya oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Masudin Arasy SPDI. Tapi sebelumnya izinkan Ustadz yang akan membacakan ayatnya dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumul khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum ba'dakum fawqa ba'di wa darajatil yabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terjemahnya ayat 165 surat Al-An'am. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik kita baca basmalah bersama-sama untuk kajian tafsir pada Ahad pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk memberikan
tafsiran surat Al-An'am 165 ayat terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita semuanya pagi hari ini masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dengan pengajian subuh Ahad. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas surah Al-An'am, ayat terakhir dari surah Al-An'am, yaitu ayat ke-165. Kemarin sudah dibahas ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan segalanya. Dan apa yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali semuanya kepadanya, bukan untuk Allah. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Jadi beban dosa itu akan dipikul oleh dirinya sendiri, walaupun itu untuk anaknya sendiri ataupun keluarganya sendiri. Nah, siapa yang berdosa maka dia yang bertanggung jawab memikulnya. Semuanya itu akan kembalikan kepada Allah, dan semuanya akan mendapatkan apa-apa yang telah dilakukannya di dunia ini, baik kebaikan ataupun keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat terakhir dari surah Al-An'am ini akan kita sama-sama membahasnya, yaitu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu inni ja'il wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang ja'alakum, telah
menjadikan kamu manusia khalaifa, itu jama dari khalifah. Khalifah al-ardi, bumi atau di muka bumi, ya. Khalifah itu apa ya? Kalau kita melihat dari arti secara literal, itu artinya meneruskan gitu. Meneruskan. Jadi manusia ini hidup silih berganti, ya, meneruskan yang sebelumnya. Mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, terus ya, meneruskan terus. Ya, kita ini juga meneruskan Rasulullah SAW. Kemudian diberikan pada sahabat pada tabiin, para ulama, terus para ustadz, dan kita juga terus, ya. Ini itu arti secara literal. Jadi kita jangan lupa kepada orang yang sebelum kita, jangan lupa sejarah, ya, bahwa kita ini meneruskan yang sebelumnya. Ada yang sudah membabak-babak, ya, babak belur, ya, apakah itu tempat kita dan sebagainya, itu semuanya kita. Begitu juga dengan ajaran agama, ya, ajaran agama diberikan kepada Nabi Ibrahim millah, kemudian kita diikuti oleh selanjutnya terus pada Nabi besar Muhammad SAW, ya, diberikan dinul Islam, meneruskan juga, ya, meneruskan Nabi Ibrahim terus dan sebagainya sampai sekarang, sampai hari kiamat. Tapi ada juga yang menafsirkan khalifah itu artinya wakil. Wakil siapa? Wakil dari Allah di muka bumi ini. Jadi pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, kalau kita umpamakan itu dalam hadis, Allah itu memiliki 100 rahmat atau 100 kekuatan. Nah, bisa bikin ini itu dan sebagainya, punya kekuasaan yang luas, ya, punya rahmat yang luas sampai 100 gitu. Nah, yang satunya itu dititipkan kepada manusia sebagai khalifah, ya, mewakili Allah mengurusi dunia ini, ya. Allah bisa menciptakan alam ini, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Kemudian di muka bumi ini banyak sekali hal-hal yang perlu diciptakan, ya, kebudayaannya, ya, peradabannya, kemudian kendaraannya, kemudian peralatan-peralatan yang lainnya, ya, rumah dan sebagainya. Nah, kekuasaan Allah itu 1%-nya diberikan kepada seluruh makhluk yang ada sekarang ini di dunia ini, kepada manusia itu dijadikan sebagai khalifahnya yang akan mengurus, kemudian menginovasi, ya, membuat segala sesuatu kebutuhan bagi manusia gitu. Sampai sekarang itu komputer, ya, kapal terbang, kereta api, mobil, masjid, rumah dan sebagainya. Itu kekuasaan itu diberikan kepada Allah. Diberikan Allah kepada manusia, ya, untuk mengurus dunia ini. Jadi itu merupakan amanah. Bumi ini, kata Rasulullah, inna dunya hulwatun khadiratun, ya, sesungguhnya dunia itu indah dan manis. Indah dan manis, ya. Dunia itu indah dan manis. Nah, maka yang manis itu, yang indah itu, siapa yang harus menjaganya?
Siapa yang diberikan kekuasaan untuk menjaganya? Siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengurusnya? Wa innallaha mustakhlifukum. Sesungguhnya Allah memberikan amanahnya kepada kamu manusia, ya, untuk mengurusnya. Mustakhlif, ya. Fanadhirum madza ta'malun. Fanadhirum madza ta'malun. Maka Allah sebagai nadirnya, Allah yang akan melihat, mencatat, kemudian nanti akan memberikan balasannya. Allah melihat bagaimana kalian berperilaku atau melakukan, berbuat di dalam dunia ini. Apakah betul-betul melaksanakan amanah Allah, mengurus, merapihkan, ya, membereskan, melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Fattaqud dunya, ya, maka waspadalah kalian terhadap dunia ini. Karena apa? Ya, karena banyak sekali jebakan-jebakannya, banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Gitu. Ya, ada banyak sekali jebakan-jebakannya. Bahkan Allah menyebutkan dunia itu adalah mata'ul gurur, perhiasan-perhiasan yang menjebak, yang akan menipu kita. Ya, jangan sampai kita tertipu. Fattaqud dunya, waspadalah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, termasuk juga waspada terhadap wanita. Ya, karena wanita ini sering menjebak kita sebagai laki-laki, atau banyak sekali orang yang terjebak. Di dalam riwayat, siapa, bangsa mana yang kejebak dengan wanita, sehingga sampai sekarang masih terus, ya, wanita dijadikan sebagai apa itu, sebagai permainan bagi mereka, padahal sebetulnya mereka terjebak dengan permainannya sendiri, gitu. Yaitu fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya ujian pertama kali bagi Bani Israel adalah wanita. Gitu ya. Tidak aneh kalau di sana sini banyak sekali yang diciptakan oleh mereka untuk membuat kita ini tergoda oleh wanita. Mereka dengan setan. Ya, dalam berbagai macam tempat, dalam berbagai macam kondisi, dalam berbagai macam situasi, dalam berbagai macam apa yang diciptakan oleh mereka itu tidak terlepas dari tempat mesum, ya, di hotel-hotel dan sebagainya. Itu sepi kayaknya bagi mereka itu kalau tidak ada wanita-wanita penghibur itu. Nah ini, jadi itu ya. Jadi dua hal Rasulullah menyebutkan agar kita waspada, yaitu pertama fattaqud dunya, waspada terhadap dunia itu dari tipuan-tipuannya, al-gurur, dan waspada juga terhadap wanita. Artinya kita juga harus sebagai pemimpin bagi para wanita, ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi para wanita, atau suami itu pemimpin bagi istrinya. Emang wanita itu diciptakan lembut gitu ya. Lembut, menarik bagi kita semuanya.
Tapi dibuat oleh Allah dari apa? Dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang itu keras tapi bengkok gitu. Kita harus meluruskannya. Ya, untuk meluruskan tulang itu kan susah. Ya, susah nggak? Kalau kita paksakan bisa patah. Ya. Tapi kalau tidak kita luruskan maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu maka harus meluruskannya itu dengan secara baik, sedikit. Ya. Jangan terbawa emosi wanita gitu. Ya gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kita dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengatur supaya baik, supaya berperadaban, supaya beretika, supaya baik, supaya kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin. Nah, sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, manusia itu bertingkat-tingkat kemampuannya, ya, bertingkat-tingkat profesionalismenya, bertingkat-tingkat pemikirannya, bertingkat-tingkat kekuatan fisiknya dan sebagainya. Ya. Maka Allah memberikan kepada manusia itu profesionalisme yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ya, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Ada yang ilmunya itu tinggi, ya. Ada yang pertengahan, ya, ada yang bawah gitu. Itu ilmunya. Ada, ya, Allah menitipkan kesehatan, ya, umpamanya, ya kan? Yang menyembuhkan itu siapa? Penyakit, Allah, ya. Yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Nah, Allah memberikan amanah kepada seseorang khilafah di bidang kesehatan. Itu ada orang yang jadi dokter, ya kan? Profesionalisme di bidang kedokteran, dia dokter. Ya. Oleh Allah diberikan kekuasaan untuk memberikan obat, ya kan? Memberikan obat, mengobati, bukan menyembuhkan, tapi mengobati, ya kan? Para dokter bisa memberikan obat apa saja yang diperlukan untuk orang yang sakit itu. Sakit kepala dikasih obat apa, sakit perut dikasih obat apa, sakit kaki dikasih obat apa. Nah, itu tidak semua manusia bisa seperti itu. Karena Allah rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Ya, Allah mengangkat derajat seseorang, ya, dalam bidang kedokteran, yang lainnya tidak, ya. Mungkin yang lainnya diberikan derajat yang tingginya itu menjadi pedagang, yang lainnya menjadi insinyur pembangunan, ya kan? Yang lainnya jadi guru yang profesional, yang lainnya dijadikan pemimpin, presiden, menteri dan sebagainya. Itu semuanya adalah amanah, khilafah, atau apa itu, mustakhlifakum, ya, itu semuanya. Itu semuanya adalah amanah dari Allah, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, kedua-duanya juga merupakan pemberian atau amanah dari Allah, ya. Kedua-duanya merupakan apa? Liyabluwakum fima atakum. Kedua-duanya merupakan ujian.
Jadi satu sisi itu merupakan anugerah titipan dari Allah, amanah, ya kan? Sisi lain itu merupakan ujian. Kalau kita jadi seorang presiden, satu sisi itu amanah dari Allah, anugerah dari Allah. Sisi lain itu ujian bagi dia. Liyabluwakum fima atakum. Ya. Untuk apa? Untuk Allah uji kamu. Ya, uji kamu tentang apa-apa yang didatangkan kepada kamu, yang diberikan kepada kamu. Jadi segala macam yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, ya, semuanya adalah merupakan ujian. Ya, kalau begitu kita ini hidup dalam ujian. Ya, kalau kita sekolah, ada kita belajarnya, waktu belajarnya sampai berapa bulan tuh? Sampai ya 1 semester 4 bulan. Kemudian ada ujiannya. Nah, ada ujiannya. Ketika kita sedang ujian itu kan harus benar-benar apa? Baca dulu, kemudian persiapannya, mentalnya juga harus siap dan sebagainya. Nah, kita ini hidup di dunia selamanya dalam ujian. Kapan kita mulai ujian? Ya, ketika kita balik. Ketika kita balik, itu kita sudah mulai menghadapi ujian hidup. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nilai rapotnya? Akan kita lihat nilai rapotnya. Ya. Akan kita lihat nanti di akhirat. Apakah merah atau hitam? Maksudnya apakah itu surga atau neraka? Ini nanti akan diperlihatkan kepada kita semuanya. Ya. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, ini. Semua akan kembali kepada Allah dan semuanya akan diperlihatkan, diinformasikan nilai dari apa-apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Fihi takhtalifun. Semua amanah yang telah diberikan kepada kita, apakah kita melakukannya dengan baik atau tidak, nilainya akan diumumkan nanti di akhirat oleh Allah. Itu ya. Nanti ada yang tersenyum berbahagia karena masuk surga, tapi ada yang akan menangis jerit-jeritan. Nah, ini tergantung kepada sekarang ini. Ya. Sekarang ini kita sudah jadikan khalifah. Kita diberikan anugerah oleh Allah berupa kemampuan kita dalam bidangnya masing-masing. Nah, maka kita pun nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, dengan ujian-ujian yang sudah diberikan kepada kita ini, ya. Apakah nilainya baik atau tidak? Inna rabbaka sari'ul iqab. Bagaimana Allah menulis rapotnya itu ya? Kalau kita kan habis ujian dinilai itu sama apa gurunya itu. Ya. Kadang kumpul semua untuk penilaian. Setelah ini di rapat lagi tentang rapot. Gitu. Rapat tentang rapot yang kadang-kadang repot. Kemudian disebutkan satu persatu ya dengan kepala sekolahnya.
Si ini kenapa segini, si ini kenapa segini. Apakah perlu ada remedial apa tidak gitu. Di sana tidak ada remedial ya, di sini masih bisa ada remedial gitu. Nah, itu dalam menghitung nilai manusia, Allah itu paling cepat, sangat cepat ya. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu amat cepat memberikan balasannya. Mencapai itu lebih cepat, langsung ya. Nah, kalau di dunia contohnya beberapa kaum yang dihancurkan oleh Allah itu dalam waktu berapa menit itu menghancurkan itu. Kan? Nggak sampai semalam itu sudah habis semua itu. Kenapa yang Nabi Lut itu tidak dengan kelompoknya tidak terbawa gitu? Padahal dekat di situ ya. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Nah, yang tidak ikut dengan Nabi Nuh semua dihancurkan, kelelep semuanya. Ya. Tapi yang ikut Nabi Nuh selamat. Nah, ini sari'ul iqab. Sari'ul iqab. Allah sangat amat cepat untuk membalas. Yang lain ada ayat sari'ul hisab. Sangat cepat dalam menghitungnya, melebihi dari komputer yang paling canggih sekalipun. Ya, komputer sekarang mungkin canggih, udah langsung. Ini tidak perlu lagi dipencet-pencet. Udah di sini ada keinginan udah langsung set. Ya kan? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Arada syai'an. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu sudah bukan khalaqah lagi. Kalau khalaqah masih manusia. Khalqun itu manusia pun masih bisa membuat gitu ya. Khalq atau ja'ala, manusia bisa membuatnya, bisa menciptakan sesuatu. Tapi kalau sudah amrun, amarok, itu manusia tidak ada yang bisa bisa melacak karena sudah sangat dalam sekali ya. Contohnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Orang bertanya kepadamu tentang roh. Katakan bahwa roh itu adalah min amri rabbi. Bukan min khalqi rabbi, tapi min amri rabbi. Kalau sudah amr itu ciptaan dengan menggunakan kata amr itu ya sudah tidak bisa melacaknya lagi manusia ya. Jadi itu ya. Syari'ul iqab, syari'ul hisab. Lebih cepat penghitungannya. Allah lebih cepat untuk memberikan iqabnya. Wa innahu laghafurur rahim. Walaupun Allah sangat cepat untuk memberikan iqab, siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, tetapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Itu ya, Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang kepada yang ingin bertaubat. Kepada yang ingin bertaubat. Ya. Sangat pengampun sekali. Sangat penerima taubat. Tawwab. Ya, itu. Dan bukan hanya sekedar sangat maha pengampun, tetapi juga maha kasih sayang. Laghafurur rahim. Artinya apa? Allah itu kalau mengampuni seseorang yang bertobat itu bukan hanya sekedar udah lo gue ampunin gitu kayak manusia ya. Setelah itu ditinggalkan gitu. Tidak. Kalau Allah setelah mengampuni maka dia memberikan rahmat kepadanya. Ya, rahmat-rahmat, kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan lainnya. Itu orang yang
bertaubat kepada Allah. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat, kita bertaubat, kita banyak beristighfar kepada Allah. Karena ketika Allah memberikan ampunan, Allah juga memberikan rahmatnya. Ya kan gitu. Gitu ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih sayang. Mudah-mudahan dari satu ayat terakhir dari surah Al-An'am ini ada manfaatnya bagi kita semuanya setelah kita sama-sama membahasnya. Bahwa surah Al-An'am ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah diturunkan secara sekaligus. Ya, satu surat ya. Hanya surat ini yang diturunkan sekaligus tuh. Surat yang panjang ini. Bahkan diturunkannya juga kata Rasulullah bersama 70.000 malaikat yang turunnya sambil bertasbih kepada Allah, sehingga kedengaran oleh Rasulullah itu suara gemerincing, suara tasbihnya itu gemuruh ketika turun surat Al-An'am ini. Itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Di dalam hadisnya ya. Oleh karena itu maka siapa yang membaca surah Al-An'am ya, maka dia akan dibarengi oleh permohonan 70.000 malaikat untuk memberikan atau memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Itu dalam hadisnya ya. Gitu ya. Ini yang membaca surah Al-An'am hanya 165 ayat. 165 ayat. Enggak. Mungkin itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi, atau ada yang bertanya. Kalau bisa dijawab hari ini ya kita jawab. Kalau belum bisa ya mungkin ditangguhkan untuk kita baca lagi untuk jawabannya. Terima kasih. Begini Ustaz. Dan Ini tanya. dan Demikian para jamaah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Uud. Ada yang mau bertanya? Ayo, Bang. Ada yang mau tanya? Tidak, saya tanya aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini kan barusan disampaikan bahwa surat Al-An'am ini sangat istimewa sekali, ya. Yang diiringi 70.000 malaikat dan sekaligus diturunkan oleh Allah pada Rasulullah SAW. Ini Al-An'am itu artinya apa? Semut ya? Al-An'am. Al-An'am itu binatang ternak ya. Mau saya tanyakan bahwa binatang ternak itu mungkin ada yang tersirat dari resume ayat ini, surat ini, apa maksudnya Ustaz ya? Hikmah dari diturunkan daripada surat Al-An'am ini. Kan di ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan juga tentang Allah menganugerahkan kepada manusia Al-An'am dengan cara Allah menundukkan mereka binatang-binatang ternak itu kepada manusia yang fungsinya pertama untuk makanan yang bergizi bagi manusia,
Yang kedua untuk kendaraan. Jadi ada binatang-binatang ternak itu yang digunakan untuk dimakan, untuk akekahan, untuk korban dan sebagainya. Tapi ada juga binatang-binatang yang digunakan untuk kendaraan ya, seperti kuda, unta, sapi, keledai, apalagi itu ya. Fungsinya secara umum itu dua itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini dalam ayat sebelumnya gitu ya. Baik, terima kasih. Maka ini Itu namanya al-an'am. terima kasih Ustaz. Itu hikmahnya itu ya udah. Iya, Terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang bertanya. Tanya atau tambahan Pak Ang? Cukup. Ya udah. Baik, kalau udah cukup berarti saya ini ya. Dari saya juga cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. baik para jamaah, demikian kajian pada Ahad pada subuh ini. Untuk itu marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat ketemu lagi insyaallah Ahad depan. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.